Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenankan, saya Gema Artisti Wahyudi, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Temanggung. Pada kesempatan hari ini akan membantu Bapak Ibu semuanya tim fasilitasi penyusunan RPJMDes tingkat kecamatan serta tim penyusun RPJMDes di 215 desa dalam menjelaskan tentang bagaimana menyusun rencana pembangunan jangka menengah desa tahun 2020-2026 dengan media tayang video. Hal ini kami lakukan memperhatikan surat edaran Bupati Temanggung tentang peningkatan kewaspadaan menghadapi virus COVID-19 di Kabupaten Temanggung, yang salah satu di antaranya adalah menghimbau seluruh masyarakat untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026 berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu 3 bulan setelah pelantikan. Jadi berdasarkan Pasal 5 Ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa, bahwa RPJMDes ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Kita tahu semuanya, Bapak Ibu, bahwa untuk 215 kepala desa masa jabatan 2020-2026 yang dilantik pada tanggal 27 Februari 2020 harus sudah menetapkan peraturan desa tentang RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa tahun 2020-2026 pada tanggal 27 Mei 2020. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa disusun dengan berpedoman pada Peraturan Bupati Temanggung Nomor 46 Tahun 2016 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Desa. Apa itu perencanaan pembangunan desa? Perencanaan pembangunan desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan desa. Sedangkan pembangunan desa adalah upaya meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perencanaan pembangunan desa terdiri dari 2, yaitu RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun. Dan yang kedua adalah RKPDes, Rencana Kerja Pemerintah Desa, untuk jangka waktu 1 tahun.
RKPDes merupakan penjabaran dari RPJMDes, sehingga RKPDes tidak boleh materinya keluar dari RPJMDes, karena RPJMDes adalah merupakan arah pedoman bagi pemerintah desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa selama kurun waktu tertentu. Sedangkan tujuan RPJMDes adalah satu, untuk menjamin terciptanya sinkronisasi dan sinergi pembangunan desa dengan pelaksanaan pembangunan daerah. Karena perencanaan pembangunan desa adalah merupakan satu kesatuan dengan perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dari rencana pembangunan nasional. Tujuan yang kedua, pembangunan desa dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat. Sekali lagi saya tekankan, kebutuhan masyarakat, bukan keinginan masyarakat, juga bukan kebutuhan golongan tertentu atau keinginan golongan tertentu. Jadi merupakan kebutuhan masyarakat. Tujuan yang ketiga adalah untuk menyelaraskan rencana kegiatan dan anggaran. Oleh karena itu, RPJMDes harus disusun dengan memperhatikan atau mempertimbangkan kemampuan keuangan desa, sehingga dalam penyusunan RPJMDes harus bisa menuangkan estimasi kemampuan keuangan desa selama kurun waktu 6 tahun. Tujuan yang ketiga adalah memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa. Dan yang terakhir adalah untuk menumbuh kembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan desa. Oleh karena itu, prinsip-prinsip dalam penyusunan RPJMDes adalah yang pertama, pemberdayaan. Apa itu pemberdayaan? Pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan kemajuan dan kemandirian masyarakat desa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Prinsip yang kedua adalah partisipatif. Partisipatif artinya proses perencanaan pembangunan desa harus melibatkan semua komponen masyarakat secara aktif. Komponen masyarakat yang ada di desa antara lain adalah pemerintah desa, BPD, LPMD, atau lembaga kemasyarakatan desa seperti PKK, Karang Taruna, Satgas Linmas, Posyandu, RT, dan RW. Kami berharap jikalau ada 2 RW, maka masing-masing RW harus ada perwakilannya dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Seandainya ada 30 RT, maka perwakilan dari 30 RT juga harus terlibat secara aktif dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa. Jadi partisipatif, sekali lagi saya sampaikan, adalah melibatkan semua komponen masyarakat yang ada di desa secara aktif dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan desa. Prinsip yang ketiga adalah berpihak pada masyarakat, yaitu perencanaan pembangunan desa diarahkan untuk kepentingan masyarakat, bukan keinginan golongan tertentu atau keinginan pemerintah desa saja, maupun keinginan lembaga desa. Namun, perencanaan pembangunan desa harus berpihak pada masyarakat, terutama masyarakat yang termarginalkan. Seperti contohnya adalah
kelompok masyarakat miskin, kelompok lansia, juga harus melibatkan forum anak, remaja, dan juga masyarakat yang lainnya yang dipandang termarginalkan di desa tersebut. Sehingga perencanaan pembangunan desa yang berpihak pada masyarakat betul-betul harus bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat pada golongan-golongan yang termarginalkan. Prinsip yang keempat adalah transparan. Transparan artinya bahwa setiap proses atau tahapan perencanaan pembangunan desa harus dapat dilihat dan diketahui secara langsung oleh masyarakat seluruh desa. Oleh karena itu, dalam transparan ini masyarakat harus mengetahui. Untuk itu kami berharap pemerintah desa dapat menyampaikan informasi penyusunan perencanaan pembangunan desa baik melalui media sosial, video, ataupun media yang lainnya sehingga informasi sampai ke seluruh masyarakat. Prinsip yang kelima adalah akuntabel. Akuntabel artinya setiap proses atau tahapan kegiatan pembangunan dapat dipertanggungjawabkan. Alasannya, latar belakangnya, tujuannya, manfaatnya, dan sasarannya harus jelas dan terukur. Prinsip yang keenam adalah selektif. Artinya, mengutamakan skala prioritas desa. Jadi, semua stakeholder dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa harus bisa melihat mana yang paling prioritas untuk dilaksanakan. Kita bisa melihat dari tingkat kemendesakannya. Seandainya kegiatan tersebut tidak dilaksanakan, maka bisa menimbulkan penyebab yang lainnya. Atau justru kegiatan itu tidak dilaksanakan, permasalahannya akan menjadi lebih besar dibandingkan dengan kegiatan yang lainnya. Jadi Bapak Ibu semuanya, dalam menyusun perencanaan pembangunan desa, benar-benar kita harus memperhatikan skala prioritas tingkat desa, bukan skala prioritas tingkat dusun, dan bukan untuk pemerataan ke semua wilayah dusun, RT atau RW. Jadi harus berdasarkan skala prioritas tingkat desa. Prinsip yang ketujuh adalah efisiensi dan efektif. Pelaksanaan perencanaan pembangunan desa harus memperhatikan potensi sumber daya yang dimiliki oleh desa dalam rangka pencapaian hasil yang optimal. Kemudian prinsip yang kedelapan adalah keberlanjutan. Artinya, setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan desa harus berjalan secara berkelanjutan atau sustainable. Prinsip yang berikutnya adalah cermat. Artinya, perencanaan pembangunan desa dilaksanakan dengan mendasarkan pada data yang akurat dan yang dapat dipertanggungjawabkan. Prinsip yang ke-10 adalah proses berulang. Artinya, pengkajian terhadap suatu masalah secara intensif. Dan prinsip yang ke-11 adalah penggalian informasi. Hal ini dilakukan dengan menginventarisir masalah pembangunan desa dan juga bisa dilakukan menggunakan alat kajian keadaan desa. RPJMDes tahun 2020-2026 harus mengacu pada RPJMD Kabupaten Temanggung tahun 2018-2023 dan RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. RPJMDes adalah merupakan dokumen
rencana kegiatan pembangunan desa untuk jangka waktu 6 tahun yang memuat visi, misi, strategi, arah kebijakan, dan rencana kegiatan. Rencana kegiatan ini kita bagi menjadi 4 bidang. Bidang yang pertama adalah penyelenggaraan pemerintahan desa. Bidang yang kedua, pembangunan desa. Bidang yang ketiga adalah pembinaan kemasyarakatan desa. Dan bidang yang keempat adalah pemberdayaan masyarakat desa. Jadi RPJMDes ini adalah merupakan dokumen yang berisi tentang rencana kegiatan pembangunan desa dari mulai tahun 2020 sampai dengan 2026. RPJMDes ini ditetapkan dengan peraturan desa selambat-lambatnya 3 bulan setelah kepala desa dilantik. Untuk 215 kepala desa yang dilantik pada tanggal 27 Februari 2020, maka pada tanggal 27 Mei 2020 harus sudah menetapkan peraturan desa tentang RPJMDes tahun 2020-2026. Kalau saya gambarkan sebagaimana yang ada di tayangan, bahwa RPJMDes 2020-2026 selain menjabarkan visi dan misi kepala desa, harus juga mempertimbangkan apa yang menjadi masalah dan apa yang menjadi potensi yang ada di desa tersebut. Potensi dan masalah ini dikaji dengan pengkajian keadaan desa, atau RPJMDes ini juga merupakan hasil pengkajian keadaan desa. Seperti tadi sudah saya sampaikan, bahwa RPJMDes ini harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Kabupaten Temanggung tahun 2018 dan 2023, serta rencana pembangunan jangka panjang daerah Kabupaten Temanggung. Mengapa demikian? Karena RPJMDes kita 6 tahun, dari tahun 2020 sampai dengan 2026. Adapun RPJMD Kabupaten hanya 2018 sampai 2023. Sehingga untuk materi RPJMDes dari tahun 2024 sampai dengan 2026 harus mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah daerah periode kelima, tahun keempat, yaitu tahun 2020 sampai dengan 2025. Kemudian RPJMDes ini juga harus kita susun secara terarah dan terfokus. Sebagaimana Peraturan Menteri Desa Nomor 2 Tahun 2016 tentang Indeks Pembangunan Desa, yaitu status kemajuan desa, maka RPJMDes ini juga harus memperhatikan indikator dan dimensi IDM, Indeks Desa Membangun, atau rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa. Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi, dan indeks ketahanan ekologi. Perangkat indikator IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi menuju desa maju dan mandiri yang merupakan status kemajuan desa. Desa tertinggal biasa disebut sebagai desa pratama
adalah desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, goncangan ekonomi, dan konflik sosial, sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan. Berikutnya, desa tertinggal. Desa tertinggal biasa disebut sebagai desa pramadya. Adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, peningkatan kualitas hidup, dan penanggulangan kemiskinan. Sedangkan desa berkembang adalah biasa disebut dengan desa madya. Adalah desa potensi menjadi desa maju yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Kalau desa maju biasanya disebut dengan desa sembada, prasembada. Adalah desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat desa, kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan. Desa mandiri biasanya disebut sebagai desa sembada atau desa maju, yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan desa untuk peningkatan kualitas hidup, kehidupan, sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa, dan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan. Di Kabupaten Temanggung, kondisi tahun 2019, desa tertinggal tidak ada. Di Kabupaten Temanggung, kondisi tahun 2019, tidak ada desa sangat tertinggal atau desa sangat tertinggal 0. Sedangkan desa tertinggal di Kabupaten Temanggung tahun 2019 terdapat 7 desa. Desa berkembangnya ada 211 desa. Desa majunya ada 48. Sedangkan untuk desa mandiri belum ada. Ini menjadi keprihatinan kita semuanya, Bapak Ibu. Oleh karena itu, dalam penyusunan RPJMDes nanti, kami berharap Bapak Ibu semuanya bisa menuangkan rencana aksi desa dalam meningkatkan status kemajuan desa, yaitu dari desa tertinggal meningkat menjadi desa berkembang, atau desa maju, atau desa mandiri. Sedang dari desa berkembang dapat meningkat menjadi desa maju atau desa mandiri, dan dari desa maju dapat menjadi desa mandiri. Perlu kami sampaikan bahwa di dalam target RPJMD Kabupaten tahun 2019, desa mandiri kita 10, tetapi belum tercapai. Dan untuk target tahun 2020 juga 10 desa. Oleh karena itu kami berharap di tahun 2020 atau 2021 kita harus mempunyai 20 desa mandiri. Karena dengan desa mandiri ini, Bapak Ibu semuanya, maka desa itu mempunyai ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Atau boleh dikatakan desa mandiri adalah sebagai desa yang berketahanan, atau boleh kita sebut dengan resilient village. Kembali pada penyusunan RPJMDes.
Penyusunan RPJMDes ada beberapa tahapan, yaitu 7 tahap dalam menyusun RPJMDes. Tahap yang pertama adalah pembentukan tim penyusun RPJMDes. Tahap yang kedua adalah tahap penyelarasan arah kebijakan pembangunan kabupaten dengan pembangunan desa. Tahap yang ketiga, tahap pengkajian keadaan desa atau yang kita kenal dengan PKD. Tahap yang keempat adalah tahap musyawarah desa. Kemudian tahap yang kelima adalah tahap penyusunan rancangan RPJMDes. Dari rancangan RPJMDes ini kita masuk pada tahap yang keenam, yaitu tahap Musrenbangdes, musyawarah perencanaan pembangunan desa untuk membahas RPJMDes. Setelah kita lakukan Musrenbangdes, maka tahap yang terakhir adalah tahap penetapan RPJMDes. Tahap yang pertama adalah pembentukan tim penyusun RPJMDes. Merupakan tahap persiapan, yaitu kepala desa membentuk tim penyusun RPJMDes. Tim penyusun RPJMDes ini ditetapkan dengan keputusan kepala desa. Anggotanya kurang lebih 7 sampai dengan 11 orang, yaitu sekurang-kurangnya terdiri dari kepala desa sebagai pembina, kemudian sekretaris desa sebagai ketua, dan ketua LPMD sebagai sekretaris, dan anggotanya terdiri dari perangkat desa, LPMD, KPMD, kader pemberdayaan masyarakat desa, atau kader